Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nandi Anissa dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu gejala sosial yang sering banget terjadi di kalangan remaja, yaitu toxic friendship atau pertemanan yang tidak sehat. Nah, jadi kali ini kita bahas dari sudut pandang sosiologi ya, supaya kita bisa paham kenapa ini bisa terjadi dan gimana dampak ke depannya, apakah lebih baik atau lebih buruk, dan tentu aja gimana cara kita mengatasinya. Nah, gejala sosialnya adalah yaitu hubungan pertemanan yang tidak sehat dan justru memberikan pengaruh negatif secara emosional, secara sosial, bahkan bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Dalam sosiologi, toxic friendship ini termasuk ke dalam gejala sosial yang muncul karena interaksi antar manusia yang menyimpang dari nilai dan norma sosial yang ideal dalam pergaulan. Ciri-ciri toxic friendship diantaranya itu kita sering merasa tertekan atau tidak nyaman dalam hubungan tersebut, dan juga teman sering merendahkan atau menyindir atau menyalahkan kita terus-menerus. Juga bisa jadi teman bersikap manipulatif atau sering memanfaatkan kalian demi kepentingannya dia sendiri. Tidak ada rasa menghargai atau mendukung satu sama lain. Dan semakin kita tertekan, mungkin itu sulit menjadi diri kita sendiri saat bersama mereka. Jadi mungkin kita takut mereka meninggalkan kita atau gimana. Nah, mengapa toxic friendship itu bisa terjadi? Secara sosiologis, toxic friendship bisa terjadi karena beberapa faktor sosial, misalnya tekanan sosial, social pressure. Banyak remaja ingin diakui dan diterima di suatu kelompok, sehingga mereka rela bertahan dalam pertemanan yang mungkin pertemanan itu merugikan diri sendiri. Dan juga mungkin mereka kurangnya kontrol sosial dari keluarga atau sekolah, sehingga remaja tidak punya cukup bekal nilai dan batasan dalam bergaul. Nah, jadi semakin kita dewasa, kita harus tahu dan kita harus bijak dalam memilih pertemanan ya. Kita juga harus tahu pertemanan yang baik dan yang buruk. Kita harus membedakan. Dan mungkin juga karena lingkungan pergaulan yang buruk seperti kelompok yang biasa membuli, menggosip, atau bersikap tidak saling mendukung. Dan juga pengaruh media sosial di mana standar pertemanan tidak realistis atau justru mendorong drama dan konflik. Nah, bagaimana dampaknya? Gimana dampak ke depannya? Nah, dampak ke depannya itu bisa aja kita jadi kurang percaya diri sama diri sendiri dan kita jadi kurang pede karena kita dari dulu emang sering direndahin sama teman-teman kita. Terus kita juga merasa stres, cemas berlebih, bahkan kita juga bisa depresi karena tekanan sosial dari teman sendiri. Terus kita juga terpengaruh melakukan perilaku negatif seperti ikut-ikutan membuli orang lain, terus bolos sekolah atau melanggar aturan. Terus ya itu susah dampaknya buruk banget, jadi nggak boleh. Nah, solusinya tuh gimana? Solusi untuk mengatasi toxic friendship menurut pendekatan sosiologis bisa dilakukan dari berbagai arah, seperti meningkatkan kesadaran diri dan pengetahuan sosial agar kita bisa mengenali mana teman yang baik dan mana yang merugikan kita atau yang tidak baik lah ya. Dan kita juga harus bisa membangun pertemanan yang sehat berdasarkan nilai-nilai seperti menghargai, jujur, dan saling mendukung satu sama lain. Terus kita juga harus bisa meningkatkan kontrol sosial dari lingkungan sekitar seperti dukungan dari keluarga, guru, atau konselor sekolah. Nah, jadi teman-teman, toxic friendship itu bukan hal yang sepele ya. Sebagai remaja, kita harus sadar bahwa pertemanan itu seharusnya saling mendukung dan saling membangun dan berkembang menjadi yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Kalau kalian merasa ada di hubungan yang tidak sehat atau toxic friendship, jangan takut untuk bicara atau mengambil jarak atau menjaga jarak atau membatasi pertemanan itu.
kalau bisa cut off. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Maaf kalau misal mungkin ada salah kata atau kurang dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.